Kasus sengketa lahan menjadi bencana bagi masyarakat. Mereka yang seharusnya mendapatkan haknya untuk tinggal tapi masih harus dibayang-bayangi oleh kepemilikan surat tanah yang entah berada di mana. Dan tentunya hal ini juga melibatkan bukan hanya satu oknum tapi juga ada beberapa orang lainnya. Dan ini pula bukan kasus yang pertama kali terjadi. Tentu sudah menjadi PR kita bersama untuk usut tuntas dan juga kunci mati mafia tanah di Desa Malangsari. Masih bersama dengan Bang Is. Bang, tadi sudah disebutkan ternyata modusnya banyak sekali dan begitulah banyak sekali akal-akalan yang dilakukan oleh orang-orang licik nan tamak seperti itu. Nah, tapi Bang, tentunya ini bukan kasus yang pertama terjadi. Lantas apa yang menyebabkan sehingganya sulit sekali untuk dihentikan dan malah menjamur di mana-mana? Ya, dalam temuan Satgas Mafia Tanah dari Kementerian Pertanahan itu paling tidak mafia tanah itu bereaksi secara terstruktur. Ya kan ada pemain di lapangan, ada yang menyelesaikan sertifikatnya, ada kontak person oknum di kantor Badan Pertanahan. Ini sangat Nah, makanya dia masuk terstruktur, sistemik dan masif. Banyak ya kan. Kita ketahui beberapa tahun yang lalu ada orang yang menggerakkan masyarakat membeli tanah dalam 1 hektar itu 2 juta. Ya kan di kasus tanah di daerah Mesuji itu kan terlalu banyak sekali yang mencaplok tanah-tanah negara di lahan register. Nah, ini kan kalau mereka sudah kuasai, masyarakat diiming-imingi dengan membayar uang 2-5 juta terus mengantongi sertifikat tanah. Nah, ini kan pasti ada kaitannya dengan orang-orang Badan Pertanahan, oknum ya itu. Nah, makanya dalam temuan Satgas Anti Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kasus pemalsuan dokumen ini paling banyak, ya kan, sebanyak 66,7%, ya kan, ini pemalsuan dokumen. Terus kejahatan penggelapan itu sebesar 19,1%. Pendudukan ilegal tanpa hak 11%. Nah, ini pendudukan ilegal tanpa hak ini ya orang yang mencaplok tadi. Ya kan begini terus dia kalau sudah orang tidak menganunya tidak ada yang menghaknya, dia membuat usulan untuk membuat sertifikat. Yang bahayanya adalah pemalsuan dokumen. Nah, pemalsuan dokumen ini kan sangat rentan sekali. Paling tidak ini melibatkan orang dalam gitu loh. Orang dalam di situ adalah Badan Pertanahan Nasional. Kita mendorong hari ini bagaimana Badan Pertanahan Nasional itu menerbitkan sertifikat digital. Ya kan? Dengan digital orang bisa mengecek tanah di lokasi ini sudah tersertifikat dengan nomor ini pemiliknya ini. Ya kan? Kalau zaman digital itu tidak ada yang bisa kita tutupi. Bisa tahu passwordnya, keluar semua data-data yang di situ. Nah, kita dorong ke depannya bagaimana penerbitan sertifikat itu juga dibarengi dengan bagaimana seperti kita kartu tanda penduduk, ya kan, itu sudah terregistrasi sana kemana-mana itu kan, di bank, di Peduli Lindungi, terus juga di NPWP, semuanya orang bisa melihat ternyata nomor ini punyanya si A. Nah, sertifikat yang nomornya ini berada di wilayah ini, tempatnya ini dengan luasnya seperti itu. Inilah yang kita dorong supaya Badan Pertanahan Nasional itu mempercepat proses digital bagaimana menerbitkan sertifikat tanah atau sertifikat rumah, sertifikat lahan, sehingga tidak akan terjadi lagi mafia tanah yang mencoba-coba menduduki lahan, memalsukan dokumen, juga tindak kejahatan dalam bentuk lain sehingga masyarakat sangat dirugikan. Wah, tentunya ini juga menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat ya Bang Is, karena
tentunya kita juga miris mengetahui seperti apa nasib dari keluarga, dari masyarakat yang tentunya terkena kasus ini, imbas dari kasus ini. Salah satunya yang memang sekarang terjadi di Desa Malangsari hingga menyebabkan 34 kepala keluarga yang sekarang luntang-lantung juga akhirnya ya. Nah, tentunya seperti apa Bang langkah yang dilakukan tentunya dari pemerintah dan juga instansi lainnya untuk bisa menanggulangi dan juga memberikan hal yang bisa menjadi solusi bagi warga Desa Malangsari ini. Iya, yang harus ditelusuri dan dokumennya. Iya. Dokumen yang dimiliki oleh warga Desa Malangsari itu dalam bentuk apa, mulai kapan, ya kan? Terus mereka mengajukan sertifikat hak milik. Nah, itu dulu yang harus kita. Terus apabila ada orang yang tiba-tiba 10 hektar itu berpindah tangan ke tangan orang lain. Nah, tentu orang yang memindahkan hak warga tadi ke tangan orang lain itu juga kita telusuri juga suratnya itu dalam bentuk apa dan di mana gitu loh. Nah, disitulah pentingnya bagaimana kita hari ini supaya semua sertifikat itu dalam bentuk digital gitu loh. Ya kan, semuanya terakses, orang tidak bisa mengklaim atau orang tidak bisa menerbitkan sertifikat baru lagi karena sudah ada sertifikat digitalnya dan itu bisa dilihat. Oke, itu lebih transparan juga, bisa diakses di mana-mana dan apabila fisik itu kemudian kita ada bencana kebakaran di rumahnya atau mungkin hilang, kita masih bisa untuk andalkan dokumen digital yang ada. Terakhir Bang, kasus ini tentunya menimpa banyak masyarakat akibat ketidaktahuan. Mungkin dari sisi edukasi ataupun sosialisasi perlu untuk marak dilakukan. Selain daripada itu, rekomendasi dari Bang Is sendiri seperti apa agar masyarakat tidak terjerumus dalam kasus sengketa lahan? Yang pertama kita harus beresin dulu badan kantor pertanahan nasional. Ya kan, kita beresin, artinya semua orang yang akan melakukan pengurusan sertifikat, baik itu sertifikat tanah, sertifikat rumah, harus sangat teliti dan lebih berhati-hati untuk menerbitkannya apabila tidak ada dasar untuk menerbitkan itu. Kalau ada dasar, ya silahkan. Yang kedua, Badan Pertanahan Nasional juga, BPN juga hari ini sudah melakukan digital ya pengurusannya. Itu kita dorong dan jangan sekali-sekali oknum Badan Pertanahan itu yang mencoba-coba berusaha untuk bisa menduplikasi sertifikat ataupun juga meluruskan para mafia ini. Saya kira itu harus ditindak tegas. Dan kita sepakat Pak Hadi sebagai menteri yang baru dilantik oleh Presiden membereskan semua aparat yang tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran bagaimana hak milik rakyat, tanah rakyat yang sejengkal itu dikuasai oleh orang-orang yang memang punya duit, ya kan. Nah, inilah yang harus kita lakukan di internal BPN. Di eksternal tentu orang mengkampanye atau berkampanye supaya bagaimana mendapatkan sertifikat itu dengan cara-cara yang yang sesuai dengan prosedur. Ya kan, jangan kita menitipkan uang ini terus pergi ke kantor notaris lah yang membantu menerbitkan ke badan pertanahan. Nah, tentu notaris sebagai pejabat pembuat akte tanah ini juga ya sudah disumpah, ya kan, harus juga berhati-hati, bisa dicek lagi, jangan sampai pejabat pembuat akte tanah yang diangkat oleh Kementerian Hukum dan HAM ini juga bermain-main dengan mafia tanah untuk menerbitkan dokumen-dokumen tanah ini. Nah, ini tentu pejabat pembuat akte tanah juga sudah saatnya tidak lagi berada di zona nyaman, berada di bagaimana mengurus tanah atau lahan atau perumahan itu memang tidak
tidak melanggar aturan-aturan dari undang-undang agraria gitu loh. Ya, semuanya harus jelas dan juga kasus harus diusut tuntas. Kita harapkan semuanya mendapatkan kesejahteraan, terutama dalam hak tinggal. Terima kasih Bang Is. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.